itu dipilih ketika keadaannya memang harus fleksibel. Di sini ada keterlibatan orang. Keterlibatan orang ini maksudnya apa? Selain siswa ataupun subjek penelitian kita, artinya bahwa proses penelitian kita akan dinilai juga oleh seorang kolaborator. Kolaborator ini sangat penting di dalam proses tindakan kita. Kenapa harus ada kolaborator? Karena untuk menghindari penilaian yang bersifat subjektif kita terhadap siswa yang sedang menjadi objek penelitian kita, ya, itu sangat penting. Oke, next Pak Danang. Nah, di sini kita juga bisa melakukan penelitian tindakan selain tadi yang saya ungkapkan, memang untuk menemukan pemecahan masalah pendidikan, ya. When educators want to reflect, ketika seorang pengajar ingin merefleksi juga apa yang sudah diimplementasikan di kelas, kita bisa melakukannya melalui tindakan. Nah, ketika Anda ingin mengetahui atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah yang lebih luas, dan ketika para guru juga ingin meningkatkan kemampuan mereka dalam penerapan misalkan suatu metode media untuk proses belajar mengajar. Ya. Oke, next Pak. Nah, ini perkembangan action research ya Bapak Ibu. Pada tahun 1970-an, in service day, jadi di sini guru melakukan berbagai aktivitas pengembangan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-harinya. Asumsinya tindakan ini dilakukan untuk hal tersebut. Pada tahun 1980-an, sudah difokuskan pada kajian tentang school-based site consult. Jadi biasanya orang menerapkan penelitian tindakan ini untuk permasalahan school-based site consult. Jadi sudah mulai kita menganalisis mengkaitannya dengan school community. School community itu juga melibatkan semua pihak yang terkait. Pada tahun 1990-an, professional inquiry by teacher. Nah, di sini sudah mengarah kepada si guru. Nah, pada tahun 2000-an, teacher and school inquiries di sini teacher instances research studies, ya. Jadi sudah bagaimana tindakan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru di sekolah. Oke, next Pak Danang. Nah, karakteristiknya apa saja? Karakteristik penelitian tindakan menurut Creswell itu satu, bisa fokus pada praktek, ya, berkaitan dengan praktek untuk pendidik dan peneliti, bisa bersifatnya kolaboratif, prosesnya juga dinamis yang kita lakukan, dan harus tepat perencanaannya serta adanya sharing research. Oke, next Pak. Nah, practical focus di sini yang dimaksudkan dengan practical focus bahwa tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa memang juga hanya Bapak Ibu sebagai pelaku utama dan mendesain dan melakukan penilaian tersendiri. Bisa difokuskan hanya untuk sekolah, bisa difokuskan pada satu komunitas. Jadi bersifatnya yang lebih praktis namun fokus. Oke, next Pak. Nah, kalau study of educator researcher tadi untuk pendidik dan peneliti, pelibatan subjective research di sini Anda sebagai pendidik berperan juga sebagai peneliti. Ya, konsepnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu sebagai pengajar juga menjadi peneliti untuk melakukan pengamatan terhadap proses tindakan yang dilakukan baik di kelas, di sekolah ataupun lainnya. Oke, next Pak. Nah, yang bersifat kolaboratif di sini penelitian tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu melibatkan tim. Di dalamnya ada keterlibatan siswa secara utuh. Ada teachers, ada staff, administrator, parents, community, stakeholder. Jadi tim ini bisa kita libatkan untuk melengkapi proses data
atau melengkapi data yang kita butuhkan. Oke, next Pak. Dynamic process. Dynamic process di sini. Jadi Bapak Ibu, sifat tindakannya tidak hanya akan selesai dalam satu waktu, dalam beberapa 2-3 siklus. Artinya ketika hari ini Bapak Ibu melakukan tindakan, sudah dievaluasi, kemudian masuk ke siklus 2, ternyata temuan Bapak Ibu setelah direfleksi tidak memberikan kemajuan, malahan misalkan mundur. Makanya dia bersifat dinamis. Jadi tidak linear pattern dia. Ya, does not follow a causal sequence from problems to action. Jadi tidak bisa kita tetapkan di dalam tindakan itu penyebabnya secara sequence, gitu ya Bapak Ibu. Next Pak Danang. Nah, perencanaan untuk tindakan. Action researcher biasanya mengembangkan dan merancang perencanaan tindakan yang akan dilakukan. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan tindakan atau actionnya, Bapak Ibu harus punya perencanaan dulu. Ya, perencanaan itu harus betul-betul disusun matang sesuai dengan data temuan di awal. Formal or informal. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melibatkan atau bisa dilakukan secara individu ataupun bisa masuk ke dalam suatu komunitas tertentu. Ya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa menyajikan data kepada pihak-pihak yang terkait ya untuk mengeksplor kebutuhan ataupun solusi yang diberikan dalam menyelesaikan masalah. Oke, next Pak Danang. Oke, next. Sharing research. Sharing research di sini penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu tidak seutuhnya oleh Bapak Ibu sebagai individu dan peneliti di sini, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan tindakannya secara berkelompok, ya, ataupun memang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Kemudian educational personal bersifat lokal dan dia it's not specifically interested in a publication but it's sharing with individual. Jadi penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu memang untuk saling berbagi informasi dengan yang lainnya. Oke, next Pak. Nah, menurut Gateway tadi bahwa jenis penelitiannya berbeda, bisa mudah diakses, relevan, otoritatif, dan persuasif. Artinya ada ajakan dan ada relevansi di situ. Tindakannya mudah dilakukan, solusinya bisa tepat. Oke, next Pak. Next. Oke. Di sini selain tadi yang diungkapkan bahwa ada pendapat lain juga dari Byrne bahwa penelitian tindakan memiliki beberapa karakter utama. Jadi terkait dengan konteks dan permasalahan kehidupan nyata. Ya, pengamatan pada partisipan dan peneliti berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan melalui komunikasi kolaboratif. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sebagai peneliti sudah mendapatkan data, Bapak Ibu harus selalu melakukan komunikasi dengan kolaboratornya. Kenapa? Untuk mengetahui pandangan si kolaborator terhadap temuan yang Bapak Ibu peroleh, terhadap analisis yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sehingga ketika ada pendapat yang berbeda, itu menjadi suatu pandangan yang sangat baik untuk menganalisa lebih dalam temuan Bapak Ibu. Adanya keragaman pengalaman dan kemampuan. Di sini kemudian tindakan ditujukan pada proses penyelidikan tindakan sosial atau refleksi terhadap tindakan untuk membangun makna baru. Kredibilitas penelitian tindakan diukur berdasarkan pada apakah tindakan berkembang dari pemecahan masalah dan meningkatkan pengawasan partisipan. Oke, next Pak Danang. Oke. Prinsip-prinsipnya yaitu kritik reflektif, dialektika, ya, yang tadi kolaboratif itu, dan Bapak Ibu harus bisa mengetahui resikonya. Artinya di sini dari solusi yang Bapak Ibu tawarkan dalam perencanaan untuk melakukan tindakan, Bapak Ibu mengetahui apa nanti dampak ya dari tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Sebetulnya jangan, karena memang akan melibatkan partisipan maupun orang lain dalam memberikan penilaian.
ya bisa di dalamnya harus ada teori, praktek, dan transformasi perubahannya. Bagaimana implementasi teorinya, apakah telah sesuai dengan praktek, apakah konsep yang kita susun itu sudah tepat. Oke, next Pak. Nah, metodenya partisipatori. Partisipatori itu tadi penelitiannya bersifat partisipan. Jadi Bapak Ibu tidak ada kolaborator di sini. Berbeda dengan penelitian kolaboratif, artinya Bapak Ibu melibatkan kolaborator ataupun orang lain untuk memberikan penilaian terhadap tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Karena dalam tindakan Bapak Ibu sebagai peneliti juga bisa dinilai oleh kolaborator. Nah, penelitian emansipatori, ya, kemudian pembelajaran tindakan, dan penelitian tindakan kontekstual atau contextual action research di sini hanya dilakukan pada konteks-konteks tertentu saja tanpa bisa melibatkan hal yang lainnya. Oke, next Pak. Nah, jenis tindakan ada tindakan diagnostik ya, dilakukan untuk mendiagnosa permasalahan tertentu yang mungkin sifatnya lebih khusus ataupun tidak umum. Tindakan yang partisipan karena di dalamnya Bapak Ibu membutuhkan siswa sebagai partisipannya, dan tindakan empiris maupun tindakan eksperimental. Tindakan eksperimental berarti Bapak Ibu ada treatment yang diberikan misalkan tes. Ya, next Pak. Next. Nah, menurut Norton bahwa ada 3 jenis penelitian tindakan. Ada teknikal atau teknikal kolaboratif, atau scientific teknikal, ataupun positivis. Penelitian ini digambarkan sebagai bentuk kolaborasi antara peneliti ahli dan praktisioner yang bertujuan melakukan perbaikan dan praktek. Nah, ini untuk sifat yang apa? Untuk jenis yang pertama. Yang kedua, mutual kolaboratif atau practical deliberative interpretive perspective. Di sini menggunakan pendekatannya lebih fleksibel. Ya, kenapa? Lebih fleksibel. Jadi lebih tindakan yang lebih fleksibel, pendekatan yang lebih fleksibel memberikan keuntungan banyak kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu tidak terpaku satu. Banyak hal-hal yang kadang kita temukan di lapangan di luar ekspektasi kita. Dan itu ternyata memerlukan suatu treatment yang berbeda. Oke, enhancement approach di sini, enhancement approach or theoretical emancipatory action research ataupun theoretical science perspective. Jadi ada pelibatan penelitian tindakan yang bersifat emansipatory, ya, kemudian ada kritikalnya, yang ada kritik yang harus dibangun terhadap penerapan tindakan yang dilakukan. Oke, next Pak. Nah, sedangkan menurut Mills di sini bahwa jenis yang pertama bersifat praktikal dan yang kedua bersifat partisipatori. Bagaimana yang bersifat praktikal? Praktikal di sini bersifat bahwa penerapan tindakan ini langsung pada praktek-praktek yang khusus ya. Di sini melibatkan individu ataupun tim. Fokus langsung kepada prakteknya saja. Nah, fokus pada pengembangan guru ataupun pembelajaran siswa. Jadi Bapak Ibu, misalkan dalam pembelajaran berarti praktek konsep pembelajarannya. Ya, menerapkan perencanaan tindakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirancang. Kemudian leading to the teacher as researcher. Di sini nanti si guru juga bertindak sebagai si peneliti. Nah, yang partisipatorinya dia lebih merujuk kepada sosial isu, ya, yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Menekankan kepada adanya kolaborasi. Jadi misalkan Bapak Ibu sifatnya lebih sosial dalam masyarakat, berarti di situ harus ada pelibatan kolaborasi yang secara equal ataupun seimbang, sejajar. Misalkan dalam kebutuhan analisis sosial Bapak Ibu, misalkan apa ya? Contohnya partisipasi kayak orang tua terhadap peningkatan pembelajaran siswa di rumah. Jadi untuk mengetahui hal itu Bapak Ibu melakukan treatment ya, melalui tindakan. Bagaimana nanti di situ observasi pengamatan.
Nah, fokus kepada life enhancing change. Jadi fokus kepada perubahan untuk memberikan peningkatan kehidupan yang lebih baik, resulting in emancipated researcher. Nah, ini yang sifatnya. Oke, next Padana. Nah, practical action research di sini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu pada tahapannya. Pertama, identify an area of focus. Bapak Ibu mau fokusnya kemana? Fokus Bapak Ibu harus ditetapkan jelas. Oh, setelah itu baru Bapak Ibu melakukan pengumpulan data. Data itu dianalisis, kemudian setelah data sudah ada, Bapak Ibu melakukan pengembangan data itu untuk menjadi perencanaan tindakan. Kemudian kegiatan tindakan dilakukan, baru menganalisis dan menginterpretasikan data. Oke, next Padana. Nah, yang participatory action research di sini mengeksplorasi hubungan di antara individu ataupun orang lain karena sifatnya participatory. Di sini berarti orang terlibat di dalam kajian dan kajian yang sedang dilakukan. Bersifat praktek, praktikal dan kolaboratif. Di sini ya ada prosedural yang jelas. Di sini juga bisa dilakukan untuk membantu individu ya menemukan contohnya misalkan media bahasa, prosedur kerja, kemudian kekuatan hubungan dan lain sebagainya. Ada refleksif ataupun diakritikal, fokus kepada hal-hal yang memberikan perubahan terhadap praktek yang dilakukan. Oke, next Pak. Oke. Nah, ini model-modelnya Bapak Ibu, ini yang model Kotlewin yang di awal. Ada 6 tahap, problem statement, data collection, analisis, setelah analisis baru perencanaan, baru action lagi, baru evaluasi ataupun di follow up. Setelah di follow up, nanti apa yang diputuskan, apakah melakukan tindakan lagi atau sudah, berarti balik lagi kepada perencanaan, analisis data, baru action lagi seperti itu. Next Pak. Nah, ini yang Kemis dan Tagar. Model ini sangat umum dan sudah banyak dikenal. Jadi dari pertama, siklus pertama, circle one, ada observasi, kemudian ada, maaf. Yang pertama ada, ya betul, observasi data, kemudian dari data yang ditemukan ada perencanaan, tindakan, kemudian setelah tindakan di observasi, hasilnya diamati, baru direfleksi. Nah, hasilnya bagaimana di dalam refleksi ini? Dalam refleksi ternyata data yang ditemukan belum sesuai gitu ya terhadap permasalahan yang ditemukan. Belum tepat obatnya. Berarti kita melakukan perencanaan ulang berdasarkan data yang telah ditemukan di siklus pertama. Akhirnya balik lagi ke siklus kedua. Merevisi perencanaan, tindakan, observasi, refleksi terus seperti itu. Nah, berapa siklus biasanya itu tergantung dari kebutuhan temuan Bapak Ibu. Jika data yang Bapak Ibu butuhkan sudah ditemukan semua, berarti sudah selesai siklusnya. Oke, next Pak. Nah, ini model Stringer sama ya. The act, look, think. Intinya sama, berarti dia data juga, tindakan, analisis, kemudian evaluasi, cuma istilahnya dia act, look, and think. Oke, next Pak. Nah, ini modelnya O'Leary ya. Dia ada observe dulu, ada reflect, ada act, ada plan, kemudian di observe lagi, di reflect, perencanaan, tindakan, balik lagi, observe lagi tuh seperti itu. Dia siklusnya akan sama. Next Pak. Next slide. Nah, ini model Masonry ya, dia juga sama. Dari awal berputar, udah selesai balik lagi ke atas, belum sesuai penyelesaiannya, berarti melakukan hal yang sama lagi. Seperti tadi model Kemis juga. Next, Pak. Nah, ini model Jim McNiff, dia ada concern datanya apa, kemudian memilih strategi yang tepatnya apa dari data yang ditemukan, tindakan evaluasi. Setelah selesai evaluasi, apa hasilnya, baru kita modified concern, strategi lagi, action lagi, evaluasi lagi, terus seperti itu.
sampai betul-betul Bapak Ibu jenuh selesai menemukan data. Next, Pak. Nah, ini model Elliott. Pada dasarnya sama, cuma mungkin di model Elliott itu lebih dipaparkan saja. Yang pertama, melakukan pengamatan penelitian data awal, kemudian analisis, rekomendasinya apa solusinya, tindakan, baru implementasi, kemudian ada monitoring atau evaluasi, rekomendasi, revisi, balik lagi melakukan perencanaan. Oke, next, Pak. Nah, bagaimana merancang latar belakangnya di sini? Ya, tadi yang sudah pernah saya sampaikan juga bahwa kita harus memahami masalah di lapangan, masalah nyata yang kita hadapi. Jangan sampai kita melakukan penelitian tuh kita tidak punya masalah. Itu salah. Kita melakukan penelitian karena kita ada masalah dan kita butuh obat. Obatnya melalui metode itu. Ya, caranya melalui metode yang kita pilih. Lalu setelah kita mengetahui masalah, tentunya kita akan mengetahui solusi yang tepat. Kemudian setelah solusi ini menjadi pilihan yang tepat dalam menyelesaikan masalah, Bapak Ibu harus mengungkapkan alasannya kenapa pakai solusi itu dan kenapa pakai tindakan, ya. Nah, pendapat Bapak Ibu juga harus didukung dengan penelitian sebelumnya, sehingga permasalahan yang Bapak Ibu pastikan juga sudah dilakukan oleh orang lain, sudah diteliti oleh orang lain. Nah, untuk menunjukkan hal-hal yang berbeda, berarti Bapak Ibu harus direlevansi, ya, harus digambarkan state of the art-nya seperti apa. Kenapa? Juga ini tepat menggunakan solusi A ya, melalui penelitian tindakan. Oke, next, Pak. Nah, di sini the problems is only one space in which to enter. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini untuk apa namanya? Bagaimana nanti tindakan yang harus kita lakukan. Pertama, mengidentifikasi masalahnya dulu apa intinya ya. Ini tahapan dalam bulatan-bulatannya. Kemudian proses kumpul data ini adalah data untuk mendukung masalah, simpulan masalah yang kita tentukan. Kemudian evaluasi kenapa data ini ada, kenapa dari data ini ada masih timbul masalah, baru kita melakukan solusinya mau apa. Next, Pak. Nah, ini taksonomi action research data collection teknik. Ini taksonomi bagaimana teknik pengumpulan data tindakan. Misalkan experiencing, ya, through observation and field note. Jadi bisa melalui pengamatan, observasi dan catatan lapangan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan membuat form untuk mengobservasi si partisipan, kemudian si observernya itu sendiri, gitu ya, atau si researchernya. Apakah di situ juga ada passive observer, kita tidak tahu, itu tergantung dari konsep yang kita lakukan. Kalau memang ada ya tidak apa-apa, berarti artinya di sini ada kolaborator ya, observernya. Inquiring when the researcher asks, misalkan informal interview, jadi nanti setelah proses tindakan kita boleh melakukan interview untuk mendukung data utama dari observasi yang kita lakukan. Ya, ada angket, boleh, ada penilaian skala attitude, ada tes yang diberikan. Nah, examining di sini using making record ya, jadi Bapak Ibu bisa. Bapak Ibu harus menjurnalkan datanya atau menyusun, mengkategorikan rapi datanya, kemudian merekam, ada audionya, ada dokumennya. Ya, next, Pak. Nah, teknik analisis datanya, kita mengcoding, mengkategorisasi, melakukan mengkategorikan dulu, mengklasifikasikan dulu Bapak Ibu, baru menganalisis ya sesuai dengan klasifikasi data. Kemudian dari analisis itu kita tentukan, kita narasikan ya, apakah telah bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Nah, itu proses teknik analisis datanya. Jadi nanti dalam proses analisis data juga Bapak Ibu harus melibatkan hasil penilaian dari kolaborator. Oke, next, Pak. Selanjutnya, oke. Building a valid and reliable data collection plan. Jadi harus Bapak Ibu harus tahu
data ini valid atau enggak, akurasi atau enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa dengan ensuring validity, ya, itu faktor-faktor yang apa namanya bisa dimunculkan, boleh dengan melibatkan ahli ataupun gini, misalkan Bapak Ibu ada tes ya, salah satunya ada tes yang digunakan, berarti harus valid ya tes apa instrumen tesnya. Nah, untuk valid ini Bapak Ibu bisa mengujikan dulu kepada orang lain ataupun sesuai dengan penilaian pakar, apakah nanti valid atau reliable. Oke, next Pak. Next slide. Apakah selesai? Oh ya, masih ada. How do you evaluate action research di sini? Apakah perencanaan tindakan yang telah dibuat ini sudah logis, sudah sesuai dengan data yang ditemukan? Bagaimana bukti-bukti yang kita temukan untuk menyusun perencanaannya ya, karena data itu perlu apalagi pada saat tahap refleksi. Nah, apakah penelitian ini bisa meningkatkan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan. Oke, next Pak. Nah, how do you evaluate action research di sini? Nah, ada pertanyaan juga, bagaimana kita bisa mengevaluasi konten tindakan kita? Apakah penelitian tindakan ini memberikan dampak perubahan, ya, ataupun memberikan solusi terhadap masalah, ya, dengan solusi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu harus mendesainnya secara berbeda. Nah, apakah penelitian tindakan ini itu juga bisa memberikan informasi yang tepat terhadap si partisipan ataupun subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian kita. Oke, next Pak. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin nanti kita bisa diskusi langsung. Demikian paparan yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat terhadap pemahaman kita tentang penelitian tindakan. Oke, saya kembalikan kepada Danang, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Is atas pemaparan tentang action research. Saya yakin dari rekan-rekan yang ikut webinar kali ini sudah mempunyai banyak pertanyaan ya. Nah, sebelum teman-teman silahkan persiapkan dulu, misalnya punya artikel yang pengen di-sharing, didiskusikan dengan Bu Is juga dipersilakan. Nah, kita baca dulu ada pertanyaan dari Bu Debbie. Halo Bu Debbie, selalu ikut serial webinar. Ya, jadi Bu Debbie hari ini bertanya, apakah action research dapat dipadukan dengan metode pengembangan atau metode penelitian pendidikan lainnya? Soalnya selama ini kalau menggunakan proposal penelitian di DRPM, action research masih kurang menarik, dianggap penelitian yang sederhana. Bagaimana kiat agar penelitian action research lebih menarik dan didanai? Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Debbie. Seperti yang di awal saya sampaikan bahwa penelitian tindakan ini kontennya sangat ringan. Kontennya sangat ringan karena kalau saya memahaminya bahwa di sini Ibu bertindak hanya ingin fokus untuk meningkatkan individu atau misalkan per siswa dengan pengujian media atau teknik atau apapun yang sedang Ibu gunakan. Ya, jadi seperti yang tadi saya contohkan, misalkan saya punya masalah dalam pembelajaran menulis. Kenapa si A yang biasanya tulisannya jelek tiba-tiba bagus? Kenapa yang tadinya bagus jadi hanya sebagai, berarti itu ada individu. Nah, apa ada permasalahan setiap individu mahasiswa saya? Kemudian untuk menyelesaikan solusinya apa nih? Karena dalam kondisi pandemi harus melakukan tetap daring, bagaimana melakukan kombinasi? Misalkan ada penugasan offline dan online gitu. Nah, berarti treatment yang dilakukan di sini akan memunculkan nilai yang berbeda pada setiap individu. Dan itu kajiannya sangat ringan. Kalau berbicaranya bisakah dipadukan dengan metode pengembangan misalkan? Menurut saya
kurang tepat karena di dalam pengembangan tersendiri dia memiliki tahapan-tahapan tersendiri gitu. Ya walaupun di dalam proses penelitian pengembangan Bapak Ibu pasti akan melakukan pengujian. Nah, proses pengujiannya nanti proseduralnya berbeda. Jadi tidak bisa dipadukan gitu ya. Namun di dalam penelitian tindakan memang di dalamnya ada data kualitatif dan kuantitatif Bapak Ibu. Kualitatifnya dari mana? Dari proses observasi yang Bapak Ibu lakukan, dari proses pengamatan, wawancara, kemudian dokumen gitu ya, catatan lapangan. Nah, kuantitatifnya dari mana ya? Kuantitatifnya misalkan tadi dalam kasus saya pengajaran itu karena diberikan tes saya akan dapat angka. Angka ini bisa dijadikan juga salah satu indikator untuk menyatakan keberhasilan tindakan yang kita lakukan. Berarti akan kita prosentasekan. Kenapa kuanti? Karena ada nilai, ada angka yang akan kita hitung, ada rata-rata yang akan kita hitung. Walaupun di situ statistiknya hanyalah statistik deskriptif, tidak statistik yang dalam ya Bapak Ibu. Nah, jadi tindakan itu masuknya bisa mix gitu. Menurut saya tidak bisa dan lebih baik memang tidak digabungkan gitu. Nah, kalau Ibu mau mengajukan proposal penelitian di DRPM, lebih baik memang jangan tindakan. Ibu sebaiknya bisa fokus ke R&D karena di dalam pengajuan proposal DRPM itu mereka kan punya luaran yang wajib kita hasilkan gitu. Nah, kalau ditindakan itu luarannya seolah-olah sering dinilai bahwa tidak memberikan nilai yang baru yang nyata karena sifat penelitiannya seperti ketika Bapak Ibu melakukan eksperimen. Eksperimen itu kan hanya pengujian suatu solusi. Misalkan kayak saya metode pembelajaran, satu metode pembelajaran itu kan hanya pembuktian tepat nggak sih metode ini diterapkan untuk belajar menulis, tepat nggak ya misalkan digital story itu untuk pembelajaran menulis. Nah, hanya seperti itu. Sedangkan kalau di proposal penelitian yang didanai baik pemerintah maupun misalkan yayasan kampus sendiri, biasanya mereka memerlukan suatu luaran yang real. Nah, jadi misalkan kayak bagaimana dengan metode? Bisa, nanti konsepnya luarannya adalah suatu konsep metode pembelajaran baru, itu bisa. Hasilnya di mana? Nanti dibukukan gitu kan Bapak Ibu. Kemudian boleh menghasilkan suatu program, menghasilkan terobosan baru misalkan terhadap penggunaan media pembelajaran daring khusus untuk menulis misalkan. Itu tidak apa-apa, tapi yang dilakukannya melalui R&D. Jadi memang saya sih lebih menyarankan kalau misalkan untuk proposal penelitian untuk ke DRPM itu lebih baik tidak menggunakan acceleration. Saya lebih well prepared dengan menggunakan misalkan R&D, kemudian Bapak Ibu bisa grounded theory misalkan atau etnografi yang berkaitan dengan fenomena sosial dan lain sebagainya. Nah, bagaimana agar lebih menarik untuk bisa didanai? Sebetulnya bisa Bapak Ibu kalau kitanya tajam ya. Apakah ini bisa? Bisa, namun gregetnya kurang kalau kitanya tidak bisa merancangnya dengan sangat baik. Tapi saya memang lebih well prepared ke R&D karena harus menghasilkan produk ya Bapak Ibu. Kalau R&D kan tahapan yang kita lakukan produk. Nah, dari tindakan pun bisa kalau Bapak Ibu jeli. Misalkan Bapak Ibu menerapkan kenapa digital story itu cocok misalkan awalnya untuk menulis, ternyata di dalam penerapannya ini lebih banyak akhirnya meningkatkan kemampuan membacanya. Nah, berarti itu kan terobosan baru. Nah, itu konsep baru. Nanti hasilnya berarti ada satu rekomendasi bagaimana mendesain digital story ini untuk membaca. Nah, nanti ini bisa dilanjutkan untuk penelitian berikutnya, tapi tahapnya tanpa menggunakan action research, tentunya dengan penelitian yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu bagaimana lebih menarik? Bapak Ibu harus betul-betul bisa, misalkan Bu Debbie di sini harus betul-betul menyajikan masalahnya, kenapa ini tepat dengan tindakan, kenapa tidak dengan yang lain, itu alasannya harus kuat. Bapak Ibu harus buat, Bu Debbie harus bisa membuat mapping dengan penelitian yang relevan atau state of the art-nya tuh mesti jelas, sehingga terlihat benang merahnya ada di mana.
walaupun tindakan tapi kajiannya bisa mendalam, ada temuan barunya, ada novelty-nya. Kalau tidak ada novelty, itu tidak akan dilirik. Yang saya pahami bahwa dalam proses pengajuan proposal penelitian itu masalahnya apa, kemudian baru solusinya apa yang tepat. Dan di sini mapping state of the art Bapak Ibu tuh jelas, atau roadmap penelitiannya jelas. Saya rasa itu bisa, Bu. Gitu. Tapi ya memang kita harus bekerja keras gitu. Bagaimana merancang metodenya itu juga dengan sangat menarik, tidak seperti penyajian ketika Bapak Ibu menyusun skripsi ataupun tesis. Tidak seperti itu ya konsepnya Bapak Ibu di penelitian proposal penelitian hibah itu. Demikian Pak Danang untuk Bu Debbie. Ada yang mau ditambahkan? Ibu Debbie-nya silakan. Iya Bu, makasih atas informasinya. Bu, berarti kalau misalnya tadi kan kiat-kiatnya kan agar kita bagaimana bisa untuk membuat itu jadi menarik. Nah, itu berarti bisa memadukan misalnya beberapa metode itu ya, memixkan beberapa metode pembelajaran itu juga bisa ya? Ya, itu bisa kita lakukan. Di sini kalau saya saya belajar dari pengalaman ketika beberapa kali mengajukan penelitian hibah gitu ya Bu. Mereka itu sangat concern kepada roadmap kita, state of the art kita. Kalau di dalam roadmap sama state of the art-nya tidak jelas untuk penyelesaian solusi kita, biasanya memang ditolak Bu. Dan yang terpenting adalah luarannya. Apa yang ingin Ibu hasilkan itu. Kalau misalkan luarannya tidak jelas, itu nanti akan sulit juga, Bu. Karena si asesor atau si reviewer, mereka lebih concern kepada hasil ini tuh bisa memberikan dampak enggak, bisa memberikan impact enggak terhadap masyarakat luas. Rata-rata proposal penelitian hibah itu kan mereka menginginkan bahwa apa yang kita lakukan itu berkontribusi untuk khalayak ramai. Gitu. Jadi Ibu, kalau misalkan Ibu sudah punya beberapa penelitian, itu lebih bagus Bu ketika hasil penelitian yang sudah Ibu lakukan itu berkelanjutan dan itu menjadi roadmap-nya. Gitu loh. Tidak sepenuhnya dari hasil penelitian orang lain gitu. Demikian sih Bu. Ya, makasih Bu atas masukannya dan informasinya dan penjelasannya. Nanti mau saya coba Bu itu. Terima kasih. Siap. Sama-sama. Baik, menarik sekali ya. Jadi diskusinya tadi, jadi kita bisa tahu ya berkaitan dengan hibah itu harus apa yang harus kita siapkan, Ibu ya. Jadi kita harus menyiapkan dulu nih apa dampaknya terhadap masyarakatnya, apa nih temuannya, apakah memberikan manfaat yang besar atau hanya sekelompok segelintir, atau misalnya temuannya seperti apa dan proses prosedurnya seperti apa. Terima kasih Bu atas penjelasannya terkait dengan metode penelitian, action research berkaitan dengan hibah. Baik, kita lanjutkan. Ini dari Bu Mardiah, tapi beliaunya sudah live ini ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini jadi apa? Pengetahuan tambahan buat kita semuanya. Betul. Ya. Bagaimana penelitian tindakan jika diharapkan pada komunitas di luar sekolah? Ini mungkin arahnya lebih ke hal-hal yang di bidang di luar sekolah mungkin Bu ya, atau komunitas selain sekolah. Dan contohnya mungkin kira-kira action research yang bisa diterapkan di komunitas di luar sekolah itu apa Bu? Kita bisa di komunitas sekolah, misalkan di bidang psikologi ya, karena kalau saya pahami dari Kurt Lewin sendiri, dia itu orang psikolog ya. Memberikan treatment, misalkan ibu bapak menemukan permasalahan oke lah saya contohkan misalkan terhadap anak saya, perkembangan misalkan kemampuan kognitifnya atau perkembangan bagaimana kita ingin mengetahui saya pernah mengeksperimen begini. Biasanya kan pengalaman saya pribadi dulu kalau belajar baca itu mengeja ya Pak Danang, dan itu kita peroleh dengan cara keperoleh ketika kita sudah masuk SD di usia 5-6 tahun itu baru kita belajar mengenal
zaman dulu saya itu baru belajar mengenal huruf dan lain sebagainya gitu. Jadi mau masuk SD tuh kadang masih banyak yang belum bisa baca. Ya walaupun saat sekarang udah sangat sedikit hal-hal seperti itu. Nah, saya memberikan tindakan ataupun treatment gitu karena saya jadi di usia 3 tahun itu sudah bisa baca buku, sudah bisa mengkritisi sesuatu gitu, mengkritik ataupun dia mengeksplor, meningkatkan pemahamannya pada setiap kosakata yang dia peroleh atau kalimat yang dia peroleh. Nah, di awal sebetulnya kan gini, saya memahami otak anak itu apa namanya, sudah memiliki pola bentukan tersendiri ya Pak Danang. Nah, setiap anak itu punya kemampuan untuk meniru, kemudian menirukan apa yang orang lain lakukan. Membaca, akhirnya saya memberikan apa namanya, memberikan pengenalan huruf itu di usia dia 7 bulan. Dengan pengejaan yang sifatnya tidak seperti saat ini seperti A, B, C, D tidak, tapi E, K, C, B gitu ya. B itu saya sebutkan B jadi B, C gitu, K, D, D gitu. Kemudian dia akhirnya dan diterapkan dengan adanya gambar. Oh ini dia mengenal kan, mengenal. Nah, akhirnya lama-lama dia sudah paham itu. Di usia 1 tahun baru dia jelas, usia 2 tahun baru dia saya kenalkan dengan D, dengan ada, da, B, A, ba. Kemudian 2 tahun setengah itu B sama A dibacanya baba. Jadi setelah mengenal huruf, saya kenalkan vokal dengan konsonan satu, misalkan babi, bu, bebo gitu ya, baru kemudian baba, bibi, bubu, bebe gitu. Semua sampai dia memahami itu, kemudian saya treatment lagi, dan tindakan ini kan sifatnya bersiklus ya Pak Danang. Bersiklus ya. Betul. Jadi, oh saya rencananya pakai ini, oh udah bisa nih, belum ada kemajuan ya, oke saya ganti. Saya bilang, setelah Asia tuh ada pengajuan nih, berarti coba deh dengan penambahan konsonan menggabungkan vokal konsonan baba, bibi, bubu, bebo itu dulu sampai zajiju jiju. Oh ada bagus nih, cepat gitu, cepat dia memahami dalam hitungan beberapa bulan. Kemudian saya tambahkan nih pada tingkat kesulitannya dengan bibi gitu ya, bubu, koko, dia udah bisa tuh, itu lebih cepat karena kan saya pikir karena konsonannya sama. Nah, bagaimana dengan harus menjelaskan kayak diftong, kan kita sulit ya, yang gitu, meng gitu kan kita nggak mungkin menjelaskan dengan anak usia 2 tahun setengah itu untuk bisa memahami diftong, konsep seperti itu kan dia nggak ngerti. Oke. Berikutnya, treatment tindakan berikutnya saya lakukan, oke deh saya coba mengeja untuk dia bisa membaca dengan misalkan ibu, ibu, bu, ibu. Biasa kita di sekolah diajarin seperti itu. Saya lakukan itu 3 bulan itu nggak ada efek sama sekali. Tidak ada dia bisa mampu membaca akhirnya. Dengan variasi vokal. Akhirnya saya pernah membaca bahwa otak anak itu sudah punya kemampuan yang sangat hebat dengan meniru dan mengulang. Drill, treatment, mengulang. Gitu. Jadi akhirnya saya pernah baca penelitian di Amerika bahwa ada anak mampu membaca tapi tidak pernah diajari membaca sama orang tuanya. Orang tuanya sibuk kerja. Jadi ketika kita kerja, anak kita dudukkan, kita membaca bersama. Jadi saya caranya akhirnya di usia 2 tahun, sekitar 2,7, 2,8 bulan setelah 3 bulan belajar mengeja tidak bisa, tindakan selama 3 bulan itu nggak bisa. Saya lakukan treatmentnya dengan cara membaca bersama. Jadi membaca buku tapi sambil saya tunjuk. Misalkan si kancil. Jadi kayak kita belajar ngaji ya. Si-nya kita tunjuk kancil. Yang. Jadi dia tahu ya. Karena kan dia udah tahu huruf ya Pak Danang. Oke. Ada efek visualnya Bu ya? Iya, ada visualnya. Yang itu saya lakukan 3-4 bulan, artinya sampai di usia 3 tahun dia udah bisa baca. Jadi ternyata anak saya nggak bisa saya ajarin dengan mengeja. Tapi dengan cara membaca bersama setelah dia tahu bagaimana B dengan A, B dengan A, baba. Tapi kemudian mencampur konsonan, ini yang saya temukan sulit, karena mengeja dia nggak bisa. Akhirnya seperti itu. Nah, contohnya juga misalkan ketika Bapak Ibu mau meningkatkan kemampuan matematika anak pada anak. Kemampuan matematika anak itu di usia 4 bulan itu sudah ada, Pak. Nah, untuk mengenal bentuk, itu harusnya sudah bisa di usia 4 bulan, itu belajar setahun itu tuh sudah ada. Nah, jadi
ini apa ya, kalau saya memahaminya tindakan ini kan sebetulnya intinya hanya perencanaan kita apa, tindakan itu kan berarti memberikan treatment ya Pak Danang, memberikan apa namanya, seperti kalau belajar, ya belajar seperti biasa menggunakan metode ini. Seperti saya mengajari anak saya membaca, meningkatkan kemampuan membaca dia dengan cara membaca bersama, gitu. Membaca bersama, berapa bulan bisa, oh ternyata ini bisa nih, saya analisis lagi, oh saya tingkatkan lagi ya kemampuannya ke sini pakai treatment yang ini, sampai memang saya puas sudah, oh udah, jadi 3 tahun sudah, tinggal melakukan pengembangan kritisnya. Itu sih menurut saya kalau misalkan di luar itu bisa. Jadi lebih ke misalkan kayak untuk treatment ke psikolog ya, kemampuan psikomotorik itu kita bisa lakukan dengan tindakan Bapak Ibu. Makanya yang penting kalau siklus inti yang saya pahami dari tindakan adalah perencanaan data, observasi masalah apa, perencanaannya, pelaksanaan tindakan yaitu treatmentnya. Kemudian kita evaluasi hasilnya, baru direfleksi. Refleksi hasilnya apa? Sudah berhasil belum? Oh belum. Baru kita melakukan perencanaan ulang yang tadi saya lakukan. Setelah mengajar, mengenal, lain sebagainya, dan ternyata itu lebih. Dan apa ya? Alhamdulillah kemampuan untuk kritis tuh dia sudah lebih baik gitu sekarang ketimbang dengan anak di usianya. Dia udah lebih maju. Nah, dari kemampuan matematik juga, Bapak Ibu, sangat penting ketika sebetulnya kita harus betul-betul paham, kalau kita pendidik, itu kita bisa menerapkan dalam keseharian, gitu. Belajar bahasa pun sama, anak bisa kok memperoleh 2 bahasa sekaligus, gitu. Karena 1000 hari pertama si anak itu perkembangannya sangat banyak, dan di situ masa emasnya. Tapi kalau udah lewat itu sangat sayang gitu, sangat sayang karena treatmentnya akan beda, kemampuan penangkapannya akan berbeda. Seperti tadi banyak orang tua yang kadang tidak mengetahui bahwa usia 4 bulan itu anak sudah punya kemampuan matematik loh. Jadi antara kemampuan mathematical ability sama matematik. Kalau matematik subjek beda ya Pak Danang. Tapi kalau mathematical ability itu adalah kemampuan dasar si anak untuk membedakan misalnya kayak bentuk kotak, kayak bentuk paham untuk menambah, itu tuh sebenarnya sudah ada, cuma kita perlu stimulasi. Nah, orang tua kebanyakan beranggapan bahwa si anak itu tidak perlu belajar dari kecil, kasihan. Oh, kalau saya prinsipnya enggak. Belajar itu bermain itu belajar. Karena 1000 hari pertama anak, berarti kalau 1000 hari sampai usia berapa tuh badannya? Ya katakan 5 tahun. 3 tahun. Itu masa emas banget. Masa emas banget si anak. Jangan sampai kita biarkan mereka melakukan tanpa kita awasin, tanpa kita kasih stimulasi. Anak saya mainannya dari usia 6 bulan tuh udah buku. Biarin aja dia mau sobek-sobek, mau enggak gitu. Terserah gitu. Tapi dia mengenal gambar buku. Akhirnya dia suka. Makanya kalau sekarang dia baca buku tuh 200 halaman, 250 halaman itu akan selesai dengan hitungan jam. Jadi kalau saya beli buku baru dia suka, dia akan langsung baca selesai. Cuma 3, 4, 5 jam itu udah kelar. Dan dia nggak akan berhenti sampai selesai. Nah itu hasil sih. Nah itu bisa sih di luar misalkan tindakan kelas ya Bapak Ibu, di komunitas di luar sekolah. Atau juga Bapak Ibu bisa terapkan misalkan ada komunitas pecinta kalau sekarang tuh kayak literasi ya Pak Danang ya, kayak di taman-taman bacaan. Nah, kayak sekarang kan kadang kita ketika berbicara literasi kita tuh belum paham konsep literasinya tuh harusnya seperti apa. Gitu. Literasi itu kadang orang memahaminya ya membaca, bukan seperti itu konsep membaca itu. Tapi konsep membaca itu yaitu comprehending gitu loh. Nah, kalau sudah comprehending akan ada engagement. Nah, itu di situ. Menurut saya sih seperti itu Bu Madia. Jadi Ibu bisa terapkan tadi misalnya kayak peningkatan ini sih tadi saya mencontohkan pribadi saya sendiri gitu ya. Kadang saya memang melakukan ya seperti penelitian sih sebetulnya sederhana walaupun tanpa harus, tapi saya tidak pernah mendokumentasikan. Kalau Bapak Ibu orang bahasa pernah membaca bukunya Echa, dia tuh peneliti yang benar-benar meneliti anaknya di usia berapa dari kalau itu dia penulisan dari fonologi, morfologi ya, gitu. Itu di buku kan bagus bukunya Echa. Siapa itu nama penelitinya saya lupa. Nah, itu Pak Danang seperti itu sih. Oke, baik Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, koreksi jika saya salah ya. Jadi penelitian action research itu adalah ketika kita menemukan suatu masalah, kemudian kita mencoba treatment baru, terus kemudian kita evaluasi prosesnya, kita coba lagi dengan treatment yang lain, apakah hasilnya nanti sama, lebih buruk atau lebih baik, sehingga kita
sampai kita menemukan satu treatment yang terbaik untuk masalah tersebut. Begitu ya, Bu ya? Ya, oke. Bu Mardiah, silakan dinyalakan mikrofonnya jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih greget nih di sini belum terjawab pertanyaannya. Silakan. Oke, kita sambil menunggu beliau, saya bacakan lagi pertanyaan dari Bu Farida nih. Bagaimana menciptakan produk kalau objek penelitiannya sosial hukum, Prof? Mungkin bisa diperjelas lagi kali ya, Bu ya? Maksudnya seperti apa gitu? Atau Bu Is sudah bisa menangkap, silakan. Sudah bisa menangkapnya. Jadi ya. Ibu ini bidangnya adalah sosial hukum ya, Pak Danang. Nah, luarannya gimana produk? Sebetulnya juga sama, Bu, seperti dalam bidang pendidikan. Kalau dalam bidang pendidikan kan, misalkan kita apa yang namanya, Pak Danang, teori, metode pembelajaran gitu kan ya. Kemudian bahan ajar kan seperti itu ya, Pak Danang. Kurikulum, silabus kan kita berkaitan dengan itu. Nah, bagaimana dengan sosial hukum? Ibu sebetulnya juga kajian sosial hukum itu misalkan fokusnya sosial hukumnya kemana ya? Apakah ini Bu Faridanya ada nggak ya? Bu Farida, sosial hukumnya kemana nih misalkan? Karena kan kalau kita berbicara konteks sosial, di dalamnya kan bisa ada budaya, bisa ada apa namanya, ada tradisi masyarakat, fenomena sosial ya. Kalau hukumnya apakah memang ini ke hukum, tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan hukum bagi masyarakat, ya Ibu bisa menghasilkan produknya, misalkan produk hukum peraturan perundang-undangan, misalkan apakah perlu dilakukan pengembangan untuk menghasilkan apa namanya, isi hukum atau peraturan yang lebih detail. Nah, contohnya seperti ketika kita di bidang pendidikan kan, apa namanya, kurikulum ya, Pak Danang, ataupun mengembangkan silabus, berarti kan hasilnya tetap sama, konsep silabus gitu kan, tapi silabusnya kemana? Apakah berbasis tugas, berbasis grammar, atau apa misalkan. Nah, kalau di bidang sosial hukum, hukum ekonomi syariah, oke. Pinjam meminjam banyak rentenir di lapak pasar. Oh ya, Ibu bisa tentang hukum ekonomi syariah. Nah, Ibu bisa menghasilkan produk gitu ya, konsep pinjam meminjam berbasis syariah. Gitu. Jadi gini, kadang kan banyak sekali fenomena misalkan proses pinjam meminjam di bank syariah. Sama aja ya ada bunga ini itunya gitu gini. Nah, Ibu bisa loh menghasilkan suatu rules bagaimana apa yang namanya, yang dikatakan pinjaman syariah itu seperti apa dalam konteks Islam. Betul-betul nanti konteks rujukan menggali Islam, berarti nanti Ibu akan menghasilkan produknya bisa berbentuk buku ya Pak Danang nantinya misalkan. Jadi kalau kita pahami kan meminjam kayak gini, properti syariah tanpa bunga, tapi ternyata ada konsep, saya nggak tahu ya, ada konsep giro, konsep ini, konsep itu, konsep itu. Kalau saya pikir-pikir apa itu tidak sama saja gitu. Nah, Ibu bisa memperjelas tentang misalkan aturan pinjaman berbasis syariah. Nah, di sini landasannya betul-betul misalkan Ibu bagaimana yang dikatakan dengan konsep pinjaman syariah menurut Islam. Nanti hasilnya buku, Bu. Hasilnya referensi bagi orang lain tentang teori pinjaman syariah itu seperti apa. Gitu. Menurut saya sih seperti itu yang bisa saya pahami. Karena memang iya sih saat itu rentenir banyak sekali. Nah, di situ ini jadi tantangan Ibu untuk memberikan konsep kepada masyarakat bahwa pinjaman rentenir ini sudah tidak baik. Makanya kan banyak kok masyarakat yang tidak paham bagaimana yang namanya pinjaman ekonomi syariah gitu. Atau pinjaman uang berbasis syariah ke bank-bank syariah,
Kayak misalkan ada juga kan gadai cicil emas di bank syariah, kan sekarang ada ya Pak Danang ya. Nah, coba Ibu menghasilkan jadi nanti Ibu kan seorang praktisi ekonomi. Nanti arahnya ke sana, menghasilkan konsep-konsep baru yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Itu bagus sih sebetulnya. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Zakat yang diwakafkan zakat diproduktif seperti pinjaman bergulir. Oh, solusi produknya direncanakan zakat yang diwakafkan, artinya zakat diproduktifkan. Nah, ya jadi Ibu nanti si zakat ini tuh diolah menjadi apa namanya, modal ya Bu ya, modal menjadi modal produktif yang diberikan berbentuk pinjaman bergulir. Nah, di sini nanti Ibu yang sebelumnya tadi saya sampaikan, Ibu memaparkan, menghasilkan yang namanya dikatakan pinjaman bergulir berbasis syariah, ya, yang berasal dari zakat yang diwakafkan itu seperti apa. Ibu ungkapkan dulu zakat yang diwakafkan ketika diolah menjadi produktif itu untuk berarti kan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, itu harus seperti apa misalkan dalam tataran Islam, dalam hukum tataran Islam, dalam hukum misalkan perundang-undangan dan sebagainya, nanti dikombin dan Ibu hasilkan bahwa yang dikatakan dalam Islam itu seperti ini aturannya. Jadi nanti ketika nih zakat ini diolah menjadi modal pinjaman bergulir bagi para anggotanya, misalkan dalam bentuknya koperasi, para anggotanya, aturan ini yang dipakai. Nah, aturan ini yang Ibu ujikan gitu loh, di produk Ibunya. Jadi kan intinya kan medianya adalah zakat, ada zakatnya yang diwakafkan, kemudian zakat yang diwakafkan ini pengen produktif, pengen terus berkembang, bisa betul-betul memberikan dampak terhadap masyarakat. Ibu bangun aturan bagaimana yang namanya pinjaman bergulir gitu loh, sesuai dengan konsep Islam sehingga tidak keluar dari pemahaman tentang zakat yang sudah diwakafkan. Jadi ke sana Bu nanti hasilnya. Oke. Ibu Faridah, bagaimana? Jadi aturannya Bu ya, aturannya atau skemanya ya nanti yang diujikan. Iya. Ya? Okay. Aturannya betul. Jadi aturannya. Nah, jadi konsep teoritis karena kan tidak semua orang paham dan tidak banyak juga buku misalkan yang memaparkan sebetulnya ini. Jadi Ibu betul-betul memaparkan dalam berbicaranya aturan kalau menurut saya. Karena kalau misalkan berbicara zakat kan harus ada aturannya. Ketika zakat yang diwakafkan, kalau yang tidak produktif dan produktif itu seperti apa? Kan ini berbicaranya zakat berarti konsepnya Islam. Nah, di dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Karena kalau kita mengkaji Al-Qur'an itu kan banyak penafsirannya Pak Danang ya. Itu sangat banyak. Ternyata saya ketika mengkaji Al-Qur'an pun banyak sekali hal-hal yang kadang saya temukan hal-hal yang baru. Jadi Ibu harus bisa memahami konteks yang mana gitu loh. Nah, di sini nanti dikeluarkanlah konsep aturan untuk zakat yang produktif tuh khususnya ketika bentuknya untuk pinjaman sehingga tidak melenceng dari fungsi zakat itu sendiri gitu. Menurut saya sih ke sana. Baik. Semoga dapat memberikan nuansa baru atau memberikan insight baru kepada Bu Farida. Semoga berhasil Bu dalam melaksanakan penelitian ini. Sangat menarik sih dan dampaknya luar biasa nanti untuk ekonomi masyarakat, terutama orang-orang yang di pasar gitu ya. Iya, dan itu kan biasanya lebih sejahtera ya Pak Danang ya, tidak memberatkan, tidak membuat orang sengsara. Kalau rentenir kan serem banget. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan dinyalakan mikrofon atau ditulis di chat, boleh. Kita masih punya waktu 15 menit lagi, boleh kita sambil diskusi tentang penelitian Bapak Ibu mungkin. Silakan Bapak Ibu. Oke, sepertinya Bapak Ibu
sudah cukup memahami atau masih menelaah ini. Nah, nanti untuk materi seperti biasa Bapak Ibu yang sudah akan kami kirimkan via email, kemudian rekamannya nanti akan kita share di YouTube channel kita sehingga disebarluaskan, bisa dipelajari berulang-ulang. Bu Is, mungkin ada konklusi terakhir sebelum menutup ini. Tutup. Iya, iya Pak Danang. Ini Pak. Oh, maaf Pak Danang, ini di chat ada Bu Farida ya. Bu Farida, iya betul. Masih. Hasil penelitian dengan format. Oke, hasil penelitian dengan format buku nanti dengan tema yang sama, apakah itu beda Bu? Oke, tema yang Ibu angkat nanti Ibu bisa katakan dalam penelitian itu hasilnya buku luaran, buku referensi. Gitu. Jadi formatnya Ibu buat seperti buku saja atau modul gitu, itu tidak apa-apa Bu. Itu kan buku modul itu sebagai bagian dari luaran penelitian kita. Yeah. Karena kan pasti hasilnya itu kan pasti harus sesuai dengan yang sudah kita data. Nah itu ya Bu Farida gitu. Jadi malahan nanti ada referensi baru kan Pak Danang ya, kayak kesana tentang pemahaman konsep ekonomi syariah sebetulnya. Yang sebetulnya saat ini harusnya sudah bisa diterapkan sehingga tidak terjadi lagi yang namanya orang memiliki pinjaman, apalagi tahu sendiri pinjaman online sekarang banyak sekali Pak Danang penawaran sangat mudah dan masyarakat sangat tergiur, padahal sekali itu mereka terjerat masalah gitu loh. Itu sangat besar sekali gitu bunganya, dan ini jarang sekali masyarakat memahami dampak negatifnya. Jadi ketika Ibu bisa memberikan pemahaman tentang konsep ekonomi syariah ini sangat baik. Nah, jadi kembali ke tindakan di sini, Bapak Ibu sebetulnya kalau dalam pengertian tindakan itu sangat sederhana, kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita, dalam kelas pun, ketika proses belajar. Intinya yang penting adalah Bapak Ibu harus sudah mengetahui akar masalahnya apa, kemudian solusinya, obatnya itu harus tepat, dan berbedanya penelitian Ibu dengan orang lain ini di mana, kemudian barulah kita melakukan tindakan, kita evaluasi, kita melakukan tindakan lagi. Ketika sudah menemukan solusinya tepat, kita bisa berhenti. Tapi kalau tidak, bisa sampai 1, 2, 3, 4, 5 siklus ataupun berapa siklus, tergantung dari kebutuhan kita. Makanya ada sifatnya dinamis gitu. Mungkin itu sih tambahan dari saya Pak Danang. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal yang boleh didiskusikan di luar tidak apa-apa, boleh di WA ataupun email dan sebagainya Pak Danang ya. Ya, betul. Kita sangat terbuka untuk bisa sering pengetahuannya. Dari saya sih cukup sekian Pak Danang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Is, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya mewakili dari tim dan pembicara hari ini mengucapkan mohon maaf jika selama pemaparan ada hal-hal yang kurang berkenan atau dari sistem kami mungkin ada suara yang terdelay atau hal-hal lainnya. Baik, demikian webinar kita kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.